Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabahal khair teman-teman. Good morning. Selamat pagi. Semoga sehat selalu dan semangat. Teman-teman, hari ini kita belajar SPDP. Temanya masih tema 5F ya. Dan langsung yang kita bahas adalah langsung 2 subtema, yaitu subtema 2 dan juga subtema 3. Sudah siap teman-teman? Insya Allah ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa belajar karena pekan depan kita sudah melaksanakan ujian atau penilaian tengah semester. Baik, dan inilah yang menjadi pembahasan kita ya. Yang pertama pola lantai, yang kedua gambar cerita. Rasa-rasanya pernah betul, sebelumnya pernah dipelajari pola lantai dan gambar cerita. Kita bahas ya untuk yang pertama dulu ya, yaitu tentang pola lantai. Masih ingat pola lantai? Ya, pola lantai ini dia pengertian dari pola lantai. Pola lantai adalah garis ya. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari ya. Pernah nggak berpikir kenapa para penari itu kompak sekali ya? Gerakan-gerakannya ya, terus pokoknya selalu kompak dalam gerakan, yaitu karena salah satunya adalah adanya pola lantai tersebut ya yang sudah ditentukan. Jadi penari tahu apa yang harus, gerakan-gerakan apa yang harus dikerjakan atau dilakukan ya dalam melakukan pementasan tari, karena ada pola lantai, yaitu garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Dan ini dia jenis-jenis atau macam-macam dari pola lantai. Yang pertama ada pola horizontal, ada pola vertikal, ada pola diagonal, pola melingkar, dan yang terakhir adalah pola zigzag ya. Insya Allah kebayang? Bayang nggak? Nah ini dia, biar tambah mantep paham, ini dalam bentuk gambarnya teman-teman ya. Macam-macam pola lantai. Ada pola horizontal, pola lurus ya, lurusnya ke samping namanya horizontal. Kemudian ada pola vertikal, yaitu lurus tapi ke atas. Ada diagonal atau X ya, pola lantai melingkar atau bentuknya seperti huruf O. Dan yang terakhir adalah zigzag ya, seperti huruf W teman-teman ya. Ini dia adalah macam-macam pola lantai yang dipakai para penari saat pementasan sebuah tarian. Paham ya macam-macam pola lantai. Berikutnya adalah gambar cerita. Pernah belum belajar gambar cerita? Pernah, awal-awal kelas 5 ya. Gambar cerita, siapa yang masih ingat? Ya ini dia gambar cerita. Gambar cerita itu disebut juga dengan gambar ilustrasi yang bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan beraneka bentuk karya tulis ya. Bosan gak sih teman-teman kalau baca buku tapi yang ada cuma tulisan aja dalam satu buku tersebut ya? Ya bosan ya. Tapi kalau udah ada gambarnya, gambar ceritanya, maka akan lebih semangat membacanya dan lebih jelas juga, karena kita punya bayangan teman-teman dalam bacaan tersebut kalau ada tulisan, ada gambarnya ya. Apalagi masih anak-anak seperti teman-teman nih, pasti suka sama gambar-gambar yang menarik ya, yang lucu. Oke, berikutnya apa itu fungsi dari gambar cerita? Fungsinya ya, yang pertama memberikan penjelasan langkah-langkah kerja ya. Sekarang gambar juga ada di mana saja ya, untuk memberikan keterangan
penjelasan langkah-langkah kerja dari suatu benda. Kemudian juga fungsinya adalah memberikan penjelasan untuk alat yang digunakan dalam teks. Misalnya ada beli barang, terus caranya bagaimana nih cara menggunakan cara pakainya. Nah, biasanya didukung oleh gambarnya juga biar tambah jelas. Terus yang ketiga fungsinya adalah menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembaca ya, supaya tambah nyambung ya antara pembuat cerita dengan yang baca cerita. Jadi dikasih gambar, ada bayangan untuk si pembaca ya. Dan untuk yang terakhir, fungsi dari gambar adalah menerangkan konsep yang disampaikan oleh pembuat cerita sendiri. Itu ya teman-teman, 1, 2, 3, 4 fungsi dari gambar cerita. Oke, berikutnya adalah membuat gambar cerita. Ya, bagaimana sih langkah-langkahnya, bahannya? Kalau kita mau membuat gambar cerita, ini dia ya. Teknik menggambar cerita atau ilustrasi terbagi dua. Yang pertama teknik kering, yang kedua teknik basah. Apa itu teknik kering, teknik basah? Maksudnya adalah alat yang digunakan dalam membuat gambar cerita menggunakan teknik kering. Teknik kering itu ya tidak membutuhkan air ya teman-teman, makanya dikatakan kering. Seperti apa? Krayon ya. Krayon kan nggak butuh air kalau kita menggunakan krayon dalam menggambar. Terus ada yang menggunakan kapur juga ya, itu tidak menggunakan air, maka disebut dengan teknik kering. Nah, kebalikannya kalau teknik basah adalah teknik menggambar yang membutuhkan air ya untuk bisa digunakan. Misalnya cat air, namanya aja udah cat air. Berarti teknik basah termasuknya. Berikut, kalau mau membuat gambar cerita, ini dia teman-teman langkah yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah pahami teksnya atau ceritanya. Oh iya, masa asal gambar aja ya? Kita harus pahami dulu kita ini mau menggambar fungsinya atau manfaatnya untuk apa ya, isi ceritanya seperti apa, harus disesuaikan gambarnya ya, nggak boleh ngawur gambarnya tentang apa tapi ceritanya tentang yang lain. Berikutnya yaitu harus memperhatikan membuat sketsa gambar ya. Nggak mungkin dong kita langsung diwarnai ya, pasti kan pakai pensil dulu atau ada alat lain, terus dibikin sketsa. Lama-lama gambarnya dari awalnya gak jelas, terus makin lama makin tampak, makin jelas, tambah bagus lagi kalau sudah diwarnai. Seperti itu ya, membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Dan ini dia contohnya dari gambar cerita ya, menggambarkan tentang keadaan sekarang teman-teman ya, yang sudah setahun ini kita alami, yaitu tentang virus corona. Ini dikasih penjelasan biar tambah nyambung, dikasih gambar juga. Pakailah masker saat batuk atau bersin ya. Sebenarnya kalau kita baca aja udah paham ya, pakai masker pada saat batuk atau bersin. Tapi ini lebih diperjelas lagi dengan gambarnya. Ada anak pakai masker ya, ada anak pakai batuk. Ada anak sedang batuk, tapi itu disilang ya, bahwasanya itu tidak benar. Yang benar adalah yang pakai masker. Terus istirahatlah jika kamu memang sakit ya. Suruh istirahat. Maka di situ gambarnya apa teman-teman? Ada seorang anak yang sedang tidur ya, istirahat. Nah, contoh lain teman-teman, ini adalah seperti tugasnya insyaallah hari ini ya. Contohnya nih, bayang nggak? Ada gambar kura-kura dan kelinci ya. Nah, ini cerita singkatnya Bu Nisa bikin untuk teman-teman. Kelinci mengajak kura-kura untuk lomba lari karena dianggap binatang lamban bergerak. Namun pada akhirnya justru kura-kura yang jadi pemenang atas kecerdikannya. Itu dia ya. Di sampingnya ada gambarnya, di samping kanannya ada tulisannya ya. Jadi kebayang nih. Iya, kura-kura lagi lomba lari sama kelinci ya di hutan misalnya. Ini dia gambarnya, lebih mantap kan dibandingkan dengan tulisannya aja. Nah, ini dia tugasnya sama seperti contoh yang tadi teman-teman. Nanti tolong lihat buku tematik 5F-nya
Di situ ada gambar 6, teman-teman. Ada gambar 6 ya. Jumlahnya ada 6 gambar, tapi teman-teman pilih 2 gambar saja. Kemudian buat cerita singkatnya dari gambar yang sudah tersedia di buku teman-teman. Ya, halaman 86 teman-teman ya. Nanti dicek halaman 86, di situ ada gambar 6. Pilihnya 2 aja. Tapi nggak usah di salin gambarnya atau ditiru, nggak usah ya, kasih nomor aja teman-teman, atau kasih judulnya, nanti kasih cerita singkatnya seperti yang Bu Nisa contohkan sebelumnya ya. Ya, jadi pilih 2 gambar, kemudian ceritakan atau beri kalimatnya biar jelas. Kalau gambarnya aja kan gak jelas apaan ini maksudnya, atau tulisannya aja juga jadi kurang mantap gitu ya. Jadi harus ada gambarnya. Nah, ini sudah ada gambarnya, teman-teman harus bikin ceritanya gitu ya, bikin kalimatnya yang sesuai, yang nyambung dengan gambar tersebut. Pilih teman-teman ya, nggak usah digambar, tapi nanti dikasih judul aja biar Bu Guru Nisa tahu, oh yang teman-teman kerjain ini gambar yang ini dan gambar yang ini gitu ya teman-teman ya. Tulisannya harus rapi ya, fotonya juga harus jelas biar ngoreksinya enak teman-teman ya. Oke, saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman terima kasih. Selamat melaksanakan ujian tengah semester genap. Semoga mendapatkan hasil yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.